Halo teman-teman, kali ini videonya akan saya berikan berupa rekaman webinar dari Nasion Patriotik, seorang fotografer yang memulai karyanya memakai handphone saja. Silakan disimak. Aplikasi ya untuk para UMKM nih, menjelaskan tentang food fotografi dengan bermodalkan sebuah smartphone. Suara aman ya? Aman. Jadi saya sebelum pandemi itu siapa, terus kita nanti akan belajar fotografi sedikit-sedikit ya, terutama nantinya quick. Jadi aplikasi itu gampang banget, tinggal masukin footage jadi. Ya cuman karena HP-nya kentang lah gitu. Kita lihat aja langsung videonya di Zoom ya. Kayak gitu lihat aja bannernya aja kayak gini ya, tapi waktu itu saya pede-pede aja sih. Yang penting ketika kita saya dulu mikirnya cuma yang penting saya bisa menyampaikan apa yang saya orang-orang nanti ingin tahu tentang video ini. Jadi video ini punya informasi yang kuat ketika orang-orang nonton. Kita bisa lihat tadi gambarnya kurang bagus teman-teman ya, kayak ya seperti gambar HP jadul lah ya. Tapi saya modal PD aja, belum bisa pakai aplikasi yang gimana, cuma bisa pakai Quick dan PicsArt waktu itu. Nggak ngerti tipografi, nggak ngerti lain-lain lah pokoknya ya. Tapi video ini itu yang bikin saya viral teman-teman, yang bikin bisnis ini viral adalah salah satunya video ini ya. Waktu kalau nggak salah dapat ratusan ribu lah, sekitar 200.000 views organik dari Instagram itu sendiri karena jumlah share. Begitu akhirnya cepet nih, pokoknya 2 minggu balik modal lah ceritanya waktu itu punya bisnis ini. Akhirnya langsung saya kembangkan sampai punya 20 outlet di seluruh Indonesia. Kayak langsung nonton aja lah. Ini sudah dibalik gak sih? Bisa ya? Kita langsung nonton aja. Kayak gitu kurang lebih videonya. Itu sebenarnya cuma pakai HP, cuma mainin leading line, flat foto kayak gitu sama grading tipis teman-teman ya. Itu salah satu videonya. Jadi saya ikut lombain yang kompetisi ini tuh ada beberapa itu. Salah satunya foto dan video gitu. Dan semua pakai HP. Dan saya dapat gold medal gitu, juara 1 ya. Wah, dari sini saya memutuskan, waduh, kayaknya saya ini ada peluang jadi konten kreator gitu nih ya. Kayaknya mantap nih jadi konten kreator ini. Karena konten kreator itu sebetulnya tidak jauh beda sama entrepreneur. Malah lebih enak jadi konten kreator. Atau kalau orang bilang sekarang kreatif trainer ya. Jadi enaknya jadi konten kreator dibanding entrepreneur versi saya ya. Kalau jadi entrepreneur itu kita masih mendelegasikan banyak ke orang. Tapi kalau jadi konten kreator itu saya sekarang terutama ya, semuanya saya handle sendiri gitu. Jadi effort saya segede apa, maka yang saya dapat juga segede effort saya, bener-bener. Kalau apa, nggak ada tuh didelegasikan gitu, percaya sama orang atau ini kan nggak banyak. Kalau jadi content creator serba sendiri gitu ya, jadi lebih enak lah, lebih asik gitu. Kita diem juga. Intinya saya lebih menikmati ya jadi content creator ini ya, akhirnya sampai kayak sekarang ini teman-teman kayak gitu, udah punya ratusan ribu bahkan jutaan follower ya. Oke, kita belajar fotografi ya. Kita sekarang masuk ke fotografi, kita belajar. Jadi sebetulnya fotografi itu apa sih? Nah, kayak gitu ya.
banyak banget definisi fotografi ya, terutama dari pakar-pakar. Ada yang ngomong bahwa fotografi itu adalah kombinasi antara imajinasi, ekspresi, dan komunikasi. Yang ngomong gitu. Ada yang ngomong fotografi itu adalah sarana untuk menyampaikan sebuah pesan. Ada. Cuman saya yang suka itu makna dari fotografi itu adalah ini ya. Saya kutip dari bukunya Mas Amir Hamzah, yaitu buku Teknik Kamar Gelap untuk Fotografi. Jadi fotografi itu adalah kata serapan dari bahasa Yunani, di mana kombinasi dari fotos dan grafo. Fotos artinya cahaya dan grafo artinya melukis. Jadi intinya proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Jadi dari definisi ini itu kita udah bisa simpulin bahwa foto itu kalau nggak ada cahaya ya nggak bisa, karena nggak ada yang dilukis. Ibaratnya kita mati lampu semua ya, kita ambil kamera, motret nggak bakal bisa gitu. Bahkan untuk kamera-kamera yang autofocus nggak bisa dijepret karena nggak dapat fokusnya kayak gitu. Jadi intinya teman-teman ya, jadi banyak banget teman-teman di sini itu yang HP-nya lumayan bagus, padahal udah mid range gitu, ngasilin foto gitu pakai HP teman-teman, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek gitu kan. Tapi teman-teman itu kayak nggak ngerti gitu, di mana, kenapa sih kok tiba-tiba bagus, kok tiba-tiba jelek gitu ya. Nah sebenarnya itu karena cahayanya teman-teman kayak gitu. Bahkan cahaya artificial intelligence yang menyerupai matahari itu harganya sangat mahal. Itu investasi seorang fotografer atau videografer di artificial intelligence itu bahkan harganya bisa hampir sama kayak gearnya teman-teman ya. Mahal gitu, mahal banget gitu. Tapi nggak usah khawatir, versi-versi kita low budget ini santai aja. Kita masih bisa manfaatkan yang namanya cahaya alami, yaitu di cahaya golden hour dan blue hour ya. Kita bisa lihat ya di PPT ke saya ini, di mana golden hour itu kalau di rumah saya itu ya intinya ketika baru sunset dan baru sunrise dan mau sunset lah. Kalau di tempat saya itu jam 5 sampai jam 6 di sunrise-nya, di sunset-nya itu menjelang maghrib ya. Ya jam 5 sampai jam 6 juga. Sedangkan blue hour itu di atasnya itu atau di sebelumnya itu. Jadi kalau pagi itu jam 6 sampai jam setengah 8 mungkin. Kalau sore jam 3 sampai jam setengah 6. Nah, sekitar jam itu kita bisa menghasilkan foto yang bagus. Ketika kita direct ya. Ketika kita mengandalkan langsung dari cahaya matahari. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Foto makanan juga bisa kok kita pakai direct gitu. Kalau misalkan siang-siang banget nih, kita nggak dapet jam, kita nggak sempet nih, seorang UMKM ya, entrepreneur sibuk banget, nggak punya waktu buat foto, oke nggak apa-apa kita ambil siang. Bisa kita akalin dengan cahayanya yang indirect gitu ya, nggak langsung ya, atau pakai diffuser atau lain-lain lah. Intinya semakin cahaya itu lembut, maka foto yang dihasilkan akan semakin keren. Intinya kayak gitu. Semakin kurang cahaya ya jelek, semakin terlalu banyak cahaya juga jelek. Intinya cahaya yang pas gitu ya, pada kadarnya. Oke lanjut ya, kenapa fotografi itu penting tadi udah dijelasin ya beberapa ya sama Mbak Desi ya. Intinya untuk meningkatkan nilai brand produk itu otomatis, untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli juga otomatis, karena sekarang kita mungkin hampir semua orang sekarang ya lebih suka beli online daripada beli offline. Dan kalau beli online yang dilihat fotonya, kayak gitu kan, yang dilihat fotonya. Jadi kita sebagai entrepreneur nih, ya kalau nggak bisa foto ya udah kita ditinggal sama teman-teman lain, kayak gitu. Meningkatkan penjualan jelas, kalau kita punya foto yang lebih bagus dengan harga yang sama dengan kompetitor, pasti konsumen pilih yang fotonya paling bagus gitu ya, setelah lihat review. Tapi yang pertama dilihat teman-teman pasti foto. Kalau foto dari awal udah jelek, reviewnya udah jarang bakal dilihat karena tidak menjanjikan kayak gitu. Yang terakhir memberikan nilai tambah atau value added ya. Itu otomatis ya, balik lagi intinya kalau kompetitor fotonya kurang bagus, lebih bagus kita, otomatis kita punya nilai tambah yang lebih. So fotografi penting nggak sih buat dipelajarin, terutama buat entrepreneur? Menurutku ya sangat penting. Nah, setelah itu modal smartphone apakah bisa? Nah, bisa banget ya. Jadi pakai smartphone itu sangat-sangat bisa teman-teman. Even saya tadi udah saya contohin tadi ya, saya ikut lomba master foto di TikTok, itu hadiahnya iPhone 11 Pro Max ya, tahun 2020, which mean iPhone baru keluar, harganya mahal gitu, dan saya bisa menangin itu.
pakai HP, sedangkan lawan-lawan saya itu yang menang ya, itu kayaknya cuma saya doang yang pakai HP, nggak ada gitu setahu saya. Nah kayak gitu, saya jamin bisa banget, karena yang pertama karena hampir setiap orang itu punya HP ya, so nggak ada alasan orang nanti nggak bisa foto karena nggak punya alatnya, karena setiap orang, saya yakin teman-teman ikut live ini juga pasti punya HP kan, kayak gitu. Setelah itu smartphone kelas mid range memiliki kualitas untuk fotografi yang udah cukup gitu. Jadi kelas mid range ini saya garis bawahi ya, terutama di tahun 2020. Jadi di tahun 2000 sebelumnya itu saya rasa udah kurang bagus ya. Kalau harga-harga 3 juta ke atas atau 2 juta pun, HP-HP di tahun 2020 itu udah bisa banget ngefoto hasil yang cukup estetik dan bisa dijual, teman-teman. Kayak gitu. Yang terakhir, kemudian fleksibilitas tinggi ya pakai smartphone. Jadi kita bisa mengabadikan momen dimanapun gitu ya. Misalkan kita tiba-tiba dapat sunset yang bagus, kita bawa produk, kita langsung foto, pasti bisa karena kita bawa HP, belum tentu bawa kamera. Udah dipahami jelas karena kita bangun tidur aja yang dipegang, yang dicari pertama HP ya. Jadi kalau belajar foto dari HP itu saya rasa jauh lebih mudah daripada dari kamera. Karena buat teman-teman yang nggak pernah pegang kamera pasti kayak lihat tombolnya itu kayak parno duluan, aduh ribet banget sih gitu, megang aja udah tremor duluan. Tapi kalau HP kan udah familiar banget, jadi mudah banget lah dipahami buat teman-teman. Yang terakhir, harganya terjangkau, otomatis harganya terjangkau karena ya nggak perlu beli kamera dan lensa lah untuk belajar. Ini salah satu contoh video saya pakai HP aja, teman-teman. Video saya itu cuma pakai HP aja, tapi dengan memanfaatkan sekitar udah bisa menghasilin gambar yang estetik, kayak gitu ya. Oke lanjut, karena fotografi itu sebetulnya hanya tentang cahaya teman-teman ya, yang penting, yang lain itu hanya membantu sifatnya. Jadi kita akan bahas yang namanya segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Segitiga exposure itu ada aperture, ISO, dan shutter speed. Agak membosankan sih, aku bahas agak cepat saja ya. Jadi intinya ketiga elemen ini adalah elemen dari kamera untuk menangkap seberapa banyak cahaya yang ditangkap gitu ya. Jadi ada aperture, ada shutter speed, ada ISO. Ketiganya ini adalah berkesinambungan. Gitu. Yang disetting pertama biasanya oleh fotografer adalah aperture. Jadi inti aperture itu adalah bukaan lensa teman-teman. Jadi semakin buka lensanya, focal length-nya, maka gambarnya itu cahaya yang ditangkap semakin banyak, tapi gambarnya itu bisa menimbulkan yang namanya depth of field, teman-teman. Jadi kayak ada kedalamannya gitu, background-nya ngeblur, depannya ngeblur gitu. Jadi subjek utamanya aja yang fokus. Sedangkan kalau bukan kecil, dia akan gambarnya detail semua, tapi cahayanya yang didapat makin kecil. Kemudian ada shutter. Shutter ini biasanya disetting terakhir-terakhir teman ya, tergantung penggunaan. Jadi kalau 1/500 itu biasanya digunakan untuk foto sport. Kalau kita lagi motoin temen yang lagi hujan, biasanya kita pakai shutter 1/500 ke atas. Sedangkan kalau setengah ini biasanya untuk foto-foto like trail, foto-foto di danau gitu ya, kita kepingin dapat jatuhannya air itu yang smooth gitu, biasanya ini pakai shutter yang gede. Kemudian yang terakhir itu ada ISO. Jadi ISO itu adalah sensitivitas cahaya, sensitivitas kamera untuk menangkap cahaya. Jadi dia semakin kecil gambarnya, maka hasilnya gambar semakin bersih. Seperti di gambar ini. Jadi semakin gede ISO-nya, maka gambarnya akan kayak muncul kayak bintik-bintik semut gitu ya. Itu namanya noise. Jadi kalau ISO usahakan ya dia sekecil mungkin. Biasanya sih kalau nyeting biasa aperture dulu, ISO dikecil-kecilin banget, terus shutter speed-nya keping ke berapa, terus balik ke ISO-nya untuk ngepasin. Intinya kayak gitu. Nah, yang tadi kita bahas itu sekarang sudah ada di HP. Namanya di fitur Pro atau fitur Pakar, teman-teman. Jadi ini aku sampling di 3 tipe HP ya. Yang sebelah kiri itu adalah Oppo. Yes, which mean udah ada ISO shutter speed ya. Cuman nggak ada aperture-nya karena dia satu lensa ini waktu itu. Yang di tengah itu ada Samsung. Udah ada ISO, shutter speed, dan F di kiri tengah itu. Terus di iPhone ini pakai aplikasi aku juga ada shutter speed, ISO, dan
aperturnya. Jadi kita udah bisa praktekin ilmu yang tadi kita bahas itu di HP aja, nggak usah ke kamera teman-teman. Jadi sebelum teman-teman punya kamera nih, biasanya kan banyak teman-teman yang, Bang, aku mau belajar kamera nih, rekomendasi kamera harga 2 jutaan. Kalau belum mentok belajar pakai HP, nggak usah upgrade ke kamera dulu guys. Nanti kalau udah mentok nih, ngerti kelemahan-kelemahannya, dengan upgrade barulah teman-teman oke gitu loh. Oke, setelah cahaya kita udah bahas, kemudian kita akan bahas komposisi ya. Komposisi ini sifatnya mendukung teman-teman, karena fotografi itu adalah seni, jadi tidak terpaku oleh suatu peraturan atau suatu acuan gitu ya. Jadi ini komposisi ini sifatnya murni untuk mempermudah kita menghasilkan foto yang lebih estetik dari sebelumnya, kayak gitu. Jadi komposisi itu ada sangat-sangat banyak banget. Aku nggak bahas banyak ya. Aku cuma bahas rule of third, dead center, refleksi, creating line karena ini bahasnya ke fotografi makanan dan juga pattern. Dan banyak lagi. Gitu. Pertama aku bahas rule of third, di mana kalau grid di smartphone kalian diaktifkan, maka seperti ada 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal yang membentang ya, yang dimana nanti ada titik-titik pertemuannya kayak gitu. Nah, komposisi rule of third ini kita meletakkan fokus utamanya persis di persimpangan garis itu guys gitu. Jadi kalau set gitu, teman-teman bisa yang live IG ya, bisa lihat aja di kontenku di 2 yang terbaru itu aku kasih contoh komposisi rule of third. Kalau yang ikut webinar seperti ini gambarnya ya. Jadi fokusnya ini kue ini persis di sini ya. Ini kebetulan aku ambil gambar di The Science to Sitar gitu. Ini juga website tempat aku belajar tentang fotografi makanan teman-teman ya, kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam lagi. Kemudian komposisi dead center, di mana subjek utama foto itu ada di tengah ya. Kalau dibagi 2 gitu, komposisi kanan dan kirinya sama rata. Kita bisa tonton aja ini biar gak bosen. Make it Oke, fotonya kurang lebih simpel kayak gitu aja ya. Nah, itu kan ada di sebelah kanan itu. Jadi kalau dikasih garis rotor, dia letaknya tepat di tengah gitu, teman. Jadi ibarat dilipat itu komposisi kanan dan kiri itu sama. Kemudian refleksi ya. Jadi refleksi itu kita memantulkan subjek utama foto dengan benda yang memantulkan, seperti plastik, kaca, air, dan banyak sebagainya. Intinya yang memantulkan. Aku sering banget nih konten pakai refleksi ya. Dan untuk makanan ini kita bisa, ini aku jadi ini foto pakai satu cahaya ya, pakai artificial intelligence. Ini aku foto di bar dapur rumah, kebetulan pakai keramik jadi bisa mantul, jadi bisa menghasilkan gambar yang seperti ini. Kemudian creating line ya. Lah, biasanya gini sih, kendalanya para UMKM ini ketika pingin foto yang keren, niat gitu ya. Teman-teman itu kayak susah gitu nyusunnya. Ini taruh mana, ini taruh mana, ini taruh mana. Akhirnya diawur, difoto. Terus kadang-kadang keluarnya bagus, kadang-kadang keluarnya jelek. Tepak-tepakan ya gitu ya. Jadi aku ini bisa mempermudah teman-teman yang mengalami kendala seperti itu, namanya creating line ya. Jadi fungsinya komposisi ini untuk memudahkan kita menata produk yang akan ditampilkan dalam fotografi. Kita bisa lihat ya, foto di sebelah kiri itu garis lurus aja, sedangkan garis di kanan itu adalah garis menyamping. Dan jangan lupa pakai komposisi yang lain juga untuk menggabungkan. Kebetulan foto yang saya tampilkan di webinar kali ini menggunakan gabungan komposisi rule of third gitu. Jadi rule of third kayak gini, terus disambung sama creating line gitu. Jadi lihatnya enak, simpel-simpel aja gitu. Yang penting dilihat mata itu enak dan fokus, dan kita bisa langsung ngerti gitu, ini foto apa gitu ya. Itu yang paling penting sih, informasinya dapat gitu. Jangan sampai foto keren banget tapi orang lihat ini foto apa, agak ngerti gitu. Itu yang paling penting teman-teman ya. Oke, kemudian pattern ya. Jadi pattern itu kita memanfaatkan subjek yang berulang untuk estetika teman-teman. Jadi ini kirinya aku foto pakai HP aja ya, keren ya, kayak foto pakai kamera ya. Kalau nggak percaya teman-teman, kita langsung lihat videonya. Ayolah bang, foto minuman yang keren di rumah aja. Aku coba ya, ini aku pakai HP aja.
Let's go. Pertama, gampang nih, letakkan di pancuran, balik HP, turunin exposure biar gelap, dan jepret. Kedua, kalau nggak suka foto gini, coba pakai kaca, kasih es batu, taruh di atasnya, dan tambahin daun-daun kecil biar kelihatan adem guys, dan jepret. Terakhir, kalau mau pakai kain putih, jangan langsung kayak gini. Pakai piring es, taruh di atasnya, tambahin buah di piring, dan tambahin buah di luar biar makin segar. Aku coba foto landscape, jangan lupa naikin exposure dan jepret. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu 3 foto semua itu pakai pattern ya. Jadi yang pertama itu pakai kombinasi kumpulan es batu sama daun-daun mint. Kemudian kedua itu aku pakai daun tetesan air tetesan air terjun itu ya, jadi membentuk pattern gitu berulang-berulang kan banyak otomatis. Dan yang ketiga pakai buah-buahan gitu. Itu udah oke banget teman-teman, meskipun pakai HP teman-teman bisa coba gitu. Langsung praktek lah biar nggak lupa. Kemudian setelah kita belajar komposisi, ini juga lumayan membantu ya, namanya color scheme teman-teman ya, di mana teman-teman itu nanti bisa mengkombinasikan antar warna itu tapi eye catching gitu, jadi dilihat itu enak gitu teman-teman. Jadi ternyata mereka itu kalau fotografi konsep gitu ya, mereka itu niat gitu ya, itu menentukan outfit atau menentukan warna makanan, warna background itu tidak ngasal teman-teman, jadi ada caranya. Nah kalau kita lihat ya yang webinar ya, garis-garis kayak gini kan ribet ya, kita bedah aja. Nah ini color scheme ya, jadi ada monokrom di mana 1, ada analogus 3 seperti ini ya. Jadi kita menginput 3 warna elemen yang berdempetan seperti ini, itu juga oke. Ada triadic kayak gini ya, square dan lain-lain gitu, komplementari ini juga oke sih, mau dipakai fotografi potret atau fotografi makanan itu juga sangat-sangat oke ya. Ini di luar warna netral teman-teman ya. Split commentary diet tradik, nah ini kayak gini lah teman-teman, bisa screenshot ini yang ikut webinar. Jadi nanti kalau misalkan punya produk makanan warnanya merah misalkan, enaknya digabung warna sama apa, kita bisa lihat di color scheme ini untuk mempermudah kita biar menghasilkan foto yang lebih estetik kayak gitu. Ini kekuatan warna ya, ini aku cahayanya padahal lagi jelek foto HP waktu ini ya, maghrib, tapi bisa kelihatan look yang bagus ya. Lihat nih, kulit saya aja kelihatan gelap banget ya, karena memang aslinya gelap, terus cahayanya nggak dapet gitu ya. Tapi bisa estetik, karena kebetulan warna rumah, terus pohon, langit, baju saya, dan gitarnya itu masuk di color scheme kontemporer. Nah, lihat aja videonya. kebetulan warna-warnanya itu enak gitu loh, dilihat tuh. Nah, jadi ya masuk. Jadi ini cuman biru atau kehijauan gitu ya, sama oranye teman-teman, itu warnanya. Kalau kita balikin tadi ini masuk kontemporer tuh, oranye dan hijau. Jadi dilihat itu enak ya, dikomplementarin ya kayak gitu. Ini ngaruh banget lah ke estetikan gitu. Jadi teman-teman untuk menentukan background dan foto gitu. Nah terakhir, ini aplikasi yang saya gunakan teman-teman ya, saya menggunakan full pakai HP. Kalau buat video, buat teman-teman yang nggak bisa bener-bener nol pakai bikin video, bisa cuma rekam-rekam aja, teman-teman bisa coba aplikasi yang namanya Quik di sebelah kiri ini ya, QUIK, itu sangat enak banget buat belajar. Kemudian ini untuk foto, ada Lightroom, PixArt, Focus, Retouch. Lightroom ini untuk mengubah warna tone, PixArt untuk manipulasi, Focus untuk bokeh AI gitu ya, Retouch untuk menghilangkan subjek yang tidak berguna. Dan yang paling saya lagi suka itu pakai Photoroom. Jadi ini adalah aplikasi cepat untuk menghasilkan foto yang estetik teman-teman, kayak gitu. Kalau udah video, kalau udah pinter pakai Quik, teman-teman bisa pakai VN atau CapCut. Kalau saya sih lebih rekomen ke VN karena lebih mudah aja menurutku.
buat belajar daripada CapCut. Toolsnya lebih sedikit. Jadi mungkin setelah Quick teman-teman udah bosen, udah pinter banget nih pakai Quick, bisa belajar VN. Ya. Oke, ini contoh implementasi Photoroom. Kenapa tadi saya bilang aplikasi cepet? Karena ya cepet banget gitu. Kalau mau ngefoto makanan tinggal kayak gini, kita tonton aja ya. Tutor foto makanan. Haha, oke, simak sampai habis ya. Let's go. Buka aplikasi Photoroom, klik start, klik kamera, foto produknya. Kemudian klik klasik, klik produk dan tengahin makanannya. Lanjut klik shadow, pilih outside, move 3D dan kita atur posisinya. Kalau udah, kita ke background, klik replace dan pilih yang ada di gambar ya. Kemudian klik effect, kita pilih efek background. Kemudian klik text dan kita namain fotonya terserah kalian dah. Terakhir klik animation, klik perspektif, jadi. Oke, itu agak niat sedikit teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ini punya UMKM makanan yang butuh, biasanya kayak aplikasi maju juga itu kan butuh image ya, butuh foto-foto untuk produk kita di input gitu kan. Atau kita pingin masukin foto kita di delivery order kita gitu, Gojek atau Grab gitu ya. Kita bisa aja kayak pakai Photoroom dan itu cepet banget. Bikinnya kayak gini kurang lebih. Foto minuman buat promosi. Jangan ngasal gini ya. Kurang guys, yuk tutorial. Seperti biasa, kalian buka aplikasi Photoroom. Kemudian kalian cari yang sales guys, sales guys. Nah ini ada banyak pilihannya ya. Kita coba satu yang paling kiri. Kemudian kita klik replace kamera. Terus kita foto aja produknya. Klik confirm, ditata di tengah. Terus karena ini gelap ya, kalian klik light on, move 3D untuk bayangannya guys, dan move 2D. Dah jadi. Cocok kan, kayak buat foto-foto katalog gitu ya, foto-foto cepat gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya budget buat ke fotografer, pakai ini udah cukup banget sih menurutku. Kayak ditaruh di katalog, kayak di aplikasi terutama gitu-gitu ya. Pakai ini aja, itu udah cukup jelas gitu. Foto. Thank you. Jadi buat teman-teman yang masih kurang nih ya tentang materi saya, bisa langsung giveaway di platform media sosial saya.